ニュート、俺がぶっ倒す。仮面ライダーカブ、日曜午前9時。 Sesuai janji dibahas-bahas kemarin, kali ini Ana mau bahas lengkap preview untuk Kamen Rider Gabu episode 21. Sekaligus juga kita bahas detail-detail lanjutan dari Kamen Rider Beater Gabu. Karena memang highlight di episode 21 nanti adalah kemunculan dari Kamen Rider Beater Gabu. Memang gak selalu ya Ana itu bahas preview-preview seperti ini. Jarang-jarang aja. Dan dibahas kalau dirasa episode berikutnya ya bakalan penting. Episode 21 ya bakalan krusial banget sih ya setelah gokil dan runyamnya episode 20 kemarin. Runyam dalam artian di sini rame dan juga seru ya. Dimana salah satu yang disorot adalah bagian di akhir episodenya. Ketika Lage9 dan juga Bang Yanto akhirnya mengetahui identitas Soma yang adalah Granyuto dan juga adik dari para Stomach Family. Berarti sebelum menyimak video ini kalian diharuskan nonton dulu Kamen Rider Gabu episode 20, lanjut nonton bahas-bahas Ana kemarin dan baru nonton video ini biar semuanya itu relate. Mari kita bercerita dulu perihal asal-usul dari ceritanya sejauh ini bagaimana Kamen Rider Beater Gabu itu bisa muncul. Kayak pas bahas preview kemarin guys ya, Ana kan ceritain dengan lengkap banget awal kemunculan si Granyuto Lage9 sampai jadi Kamen Rider Vram, dimana ada progress rider sistemnya yang juga di-develop sama si Nyeof ya. Jadi pembahasannya ya fokus di situ aja. Jadi buat Beater Gabu ini nggak terlalu banyak sih guys ya, karena emang seakan ya tiba-tiba langsung muncul aja gitu dan diperlihatkan di preview Kamen Rider Gabu episode 21. Jadi memang update-update-nya ada gitu ya dari si cover box DX-nya dan lain-lain. Tapi ini kan kayak langsung muncul gitu ya. Nah sejauh ini yang kita tahu setelah pertarungan si Vram melawan Bang Yanto, kan Bang Yanto pingsan kan ya. Soma itu membantu dengan membawa ke kediaman si Kenzo Suga. Dimana secara diam-diam Kenzo Suga mengambil sehelai rambut Soma ketika menepuk si pundaknya. Itu terjadi di episode 19. Sedangkan di episode 20 kemarin, saat Bang Yanto baru aja sadar, Bang Yanto langsung nanya ke Kenzo Suga, "Lu nggak ngapa-ngapain si Soma kan?" Jadi ini detail yang masih diperhatikan juga. Walau Kenzo Suga adalah sosok yang membantu Bang Yanto bisa berubah jadi Kamen Rider, tapi Bang Yanto tetap terlihat banget penuh kewaspadaan sama si Kenzo Suga ini. Makanya ketika baru sadar, dia kan kayak nggak tenang kan ya, langsung kayak, "Huh, kenapa gua di sini?" Jadi takut diapa-apain kali ya. Makanya sejauh ini relasinya juga ya seperlunya aja gitu ya. Ngomongnya sih ya nggak ngapa-ngapain kan si Kenzo Suga ini, tapi kelihatan banget tuh ya di meja kerjanya udah ada rambutnya si Soma ya, dimana ada di tray kaca gitu kan ya, kayak ilmuwan-ilmuwan atau para peneliti, dimana dia juga sedang meneliti soal ini dan terlihat ada monitoringnya juga tuh ya di komputernya guys ya, jadi kayak ada DNA gitu. Lantas apa hubungannya sama si Kamen Rider Beater Gabu? Soal ini Ana udah pernah buka teori dan mempertanyakan apakah dari satu helai rambut ini bisa ngebuka teori perihal Kamen Rider Beater Gabu. Jadi Ana juga udah banyak baca teori-teori dari kalian. Oke, banyak yang bilang nih ya dan berteori kalau user dari Beater Gabu ini adalah cloningannya Soma. Ini paling banyak teorinya. Jadi ini emang ada andil dari Kenzo Suga juga, di mana dari sehelai rambut itu terciptalah cloningan Soma. Oke, di sini Ana masukin dulu teori dari kalian ini ke salah satu probabilitas yang bisa terjadi. Jadi di sini kita diskusi sehat aja guys ya. Ana nggak mau langsung bantah mentah-mentah juga soal ini. Dan juga disimak nih bagian ini guys ya. Ini Ana punya teori gila hasil merenung di toilet pak ketika lagi BAB. Jadi di toilet mikirin teori Gabu ya, bukan main Rashwar ya. Jadi kalau teori dari Ana ini juga bisa benar dan juga bisa salah sekali lagi ya. Ini teori aja guys. User dari Beater Gabu ini kemungkinan adalah seekor Granyuto lain yang mempunyai skin atau kamuflase yang tampilannya adalah Soma. Nah, skinnya itu dari mana? Dari Kenzo Suga yang meneliti rambut Soma sebelumnya. Jadi Kenzo Suga mungkin diteruskan lagi ke si Nyeof, terciptalah mimic device untuk dipakai ke seekor Granyuto yang nanti akan menjadi user dari Beater Gabu. Kenapa Anda bisa kepikiran soal ini? Jadi mari kita kilas balik lagi di episode sebelumnya, di mana Nyeof dan juga Granyuto Lage9 pergi ke tempatnya si Kenzo Suga, di mana di situ terlihat si Granyuto Lage9 memperagakan atau lebih tepatnya dites sama Kenzo Suganya langsung bagaimana Granyuto itu berubah ke bentuk Granyuto mereka ataupun sebaliknya.
berubah ke tampilan manusia mereka. Ya dengan si Mimic Key yang mirip si flash disk yang ditancapin di gabu mereka itu loh. Bahkan Kenzo Suga langsung yang ngetes kan ya. Permisi katanya. Terus dicabut, dipasang lagi. Oh begini toh sistematisnya. Jadi jangan oleng guys. Karena sejauh ini gabu itu sangat attention to detail. Jadi bagian ini sangat mungkin masih bisa disangkut pautkan menjadi asal-usul bitter gabu nanti. Faktor lainnya ini tuh mengenai kelogisannya ya. Apakah mungkin Kenzo Suga ya bisa membuat cloningan hanya dari sehelai rambut secepat itu? Hitungannya jadi kayak bikin makhluk hidup lagi berarti ya. Dan dalam waktu singkat pula. Takutnya kalau ini terjadi ya gimana ya? Agak nggak masuk akal aja gitu. Dan tambahan lagi nih. Karena sejak awal gabu ini tayang, sudah pernah dibahas soal Mimic Key ini secara garis besarnya. Jadi sosok Granuto yang dipakaikan dengan si Mimic Key ini dapat menggunakan penyamaran apapun tanpa memandang jenis kelamin, usia, ataupun ukuran. Setiap Mimic Key itu berhubungan dengan penyamaran tertentu. Jadi satu Granuto dapat mengadopsi beberapa bentuk manusia dengan menggunakan Mimic Key yang berbeda. Jadi di underline lagi tuh ya bagian penyamaran apapun. Berarti baik orang yang masih hidup ataupun mati juga bisa diambil tampilannya guys. Sayang ini belum terrealisasi banget di cerita gabu sejauh ini. Atau anda lupa ya. Jadi kita belum lihat gitu ada Granuto dengan skin mamanya Soma gitu misalkan kan ya. Biar bikin makin runyam suasana dan cerita makin up ya. Nah baru keluarnya itu nanti di episode 21. Granuto dengan skin si Soma dan menjadi bitter gabu. Ya, kalau misalkan ini benar guys ya. Mari kembali lagi jauh ke Kamar Gabu episode 4. Ini tambahan lagi. Jadi Soma kan bertemu dengan pasangan kakek nenek yang bernama Ryoji Nakamura dan juga Mutsuko Nakamura. Dimana mereka pernah mempunyai seorang anak bernama Makoto Nakamura. Nah, anaknya kayak siapa? Kayak Soma. Diceritakan dia itu sudah meninggal 20 tahun lalu. Pas diliatin fotonya ini jelas-jelas si Hidekazu Chinen, aktor yang meranin Soma juga. Di titik ini anggapannya kayak agak lucu-lucuan. Soalnya si kakek neneknya bilang, anak kita tuh mirip banget sama lu, yaitu si Soma ini. Tapi bisa nggak sih kalau kita mikir kejauhan dikit? Penyebab kematian si Makoto ini ada sangkut pautnya sama Granuto. Apalagi pernah diceritakan sama si Granuto kepiting kan ya. Gua tuh udah gini, mungkin maksudnya kerja menculik manusia, jadiin human press, kasih agen dan lain-lain untuk mendapatkan Dark Snake itu sudah 20 tahun. Jadi memang sudah selama itu gitu ya Granuto itu beraksi. Sebelum si Soma itu jadi Kamen Rider guys ya. Dan Makoto ini tuh salah satu korbannya. Karena ya mati muda guys ya. Dan sekarang wujud manusianya dipakai oleh si Granuto. Probabilitas lainnya ini masih tetap si Soma yang jadi bitter gabu. Tapi mungkin tidak sadar ketika dia itu switch personality-nya menjadi Soma yang ini ya. Yang Soma versi bitter gabu. Berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bisa membuatnya tuh seperti ini. Apalagi diceritakan kan si Soma ini kan masih ada kayak kekuatan yang terpendam dan juga masih terus berkembang gitu ya. Jadi ngomongin yang ini, MC-nya tiba-tiba jadi jahat gini ya, switch personality. Aduh, berasa kayak template banget juga sih ya, agak bosen juga gitu. Tapi tetap kita tunggu aja ya. Ini masih sekedar teori guys ya. Ini kayaknya udah banyak yang deep down banget nih ya sama teori-teori aneh ya. Jadi untuk menambah probabilitas juga. Jadi Anda coba telusuri semua kemungkinan logis yang ada. Dan jika kalian dapat tangkapan baru setelah mendengar teori Anda ini, silakan komen down below ya. Jadi gila, soal begini aja udah panjang banget. Dan mumpung otak lagi agak encer nih. Soal first look dan juga detail dari bitter gabu udah Anda bahas kemarin guys ya. Bersamaan juga dengan perilisan DX-nya yang diumumkan oleh si Bandai. Anda juga udah jelasin sistematis si DX-nya seperti apa. Jadi memang bersama teman-temannya gimmick dan juga dan lain-lainnya sama seperti Henshin Belt Gabu. Nah sebelum mau muncul di episode 21 nanti, kemarin juga ada update yang sempat bikin rame juga, dimana akhirnya kita diperlihatkan variasi form lain dari si Kamen Rider Bitter Gabu, yaitu Bitter Gabu Baki-Baki Stick. Ini penampakannya dari si cover box DX Bitter Gabu Gablade, yang dimana kita emang dapat Baki-Baki Stick Gochizo selain dapat pedangnya. Akhirnya diliatin beberapa hari kemudian setelah pas berita pertamanya belum diliatin boxnya. Jadi cuman kayak pedangnya dan juga sistematis dan juga gimmick cara mainnya ya. Impresinya ya pada positif dan form ini ya memang keren pak ya. Jadi emang base snacknya itu ya dari snack stick gitu kayak Pretz guys ya. Jadi bukan Pocky ya. Pocky kan ada coklatnya. Dan udah pasti gak lama guys ya DX-nya antara si Bitter Gabu Gablade ataupun si Henshin Belt Bitter Gabu ini bakalan di-review di channel Bandai Mania, dimana kita udah bisa dengerin suara perubahannya si Bitter Gabu. Jamin guys ya sebelum nanti episodenya tayang. Tapi sampai Anda syuting ini ya belum ada. Jadi kemungkinan kalian dengerinnya itu ketika Anda upload video ini atau sesudahnya. Tadinya kalau udah ada, Anda juga ya mau sekalian react gitu ya di video ini guys ya. Jadi tolong diwajari aja. Dan jangan lupa juga karena udah akhir bulan,
tanda-tanda Terebikun ya bakalan keluar juga. Yang kemungkinan highlightnya itu ada di Kamen Rider Bitter Gabu ataupun bahkan Gabu Sorbet. Sekali lagi, kalau keluarnya itu deket-deket atau bersamaan dengan Ana upload video ini, tolong diwajarkan guys ya. Jadi kita bahas aja di video berikutnya. Paham ya? Oke, mari kita sekarang bahas ke previewnya setelah teori panjang lebar tadi. Bahas preview tentu juga masih akan ada pendapat-pendapat dan juga prediksi tambahan. Kamen Rider Gabu episode 21 berjudul To Bitter Gabu, yang tayang itu pada tanggal 2 Februari 2025. Episodenya ditulis sama Bu Junko Komura seperti biasa, dan sutradaranya ada Pak Ryuta Tasaki. Ini kenapa Ryuta Tasaki masih ada? Tolonglah, episode krusial gini mestinya tetap Pak Takayuki Shibasaki aja ya. Jadi benar juga hitungannya guys ya. Hamin satunya, yaitu tanggal 1 Februari 2025 itu rilis CD X-Belt sama pedangnya, dan tanggal 2-nya atau besoknya langsung ya beraksi si ridernya yang bersangkutan. Ini Anda baca dulu sinopsis episodenya ya. Jadi bisa kalian baca juga di web Kamen Rider Official TV Asahi ataupun Kamen Rider Wiki. Ketika Hanto mengetahui bahwa Soma adalah anggota keluarga Stomak, dia menjadi sangat marah. Namun dia mengingat tindakan Soma di masa lalu dan memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Soma. Soma menyerang kedai kopi. Seperti yang diharapkan, Soma masih... Hanto memberitahu Sachika tentang kejadian itu dan memperingatkannya bahwa Soma adalah seorang Granyuto. Hanto akhirnya menemukan Soma yang menyerang toko permen. Soma berubah di hadapan Hanto yang sedang marah. Buat video previewnya, kita ambil yang ada di channel Bandai, bukan yang ada di akhir episode. Karena ya durasinya lebih lama tuh ya yang ada di channel YouTube-nya Bandai. Jadi tentunya akan lebih banyak detail-detail yang bisa kita ambil. Scene pertama ada Soma lainnya, jadi ya sudah dipastikan ini adalah user si Bitter Gabu, dan kita nih ya for now nyebutnya Soma lainnya aja ya. Sedang memegang Gochizo utamanya untuk berubah menjadi ke Bitter Gabu ya. Jadi kita lihat gaya rambutnya sedikit berubah di bagian depan, jadi kayak apa yang kalau Soma kan kayak ke bawah semua gitu ya, ini kan kayak ada ke sampingnya gitu. Dan kita lihat raut wajahnya terlihat jadi lebih bengis juga ya. Tentunya aktornya yang meranin ya sama teman-teman ya, si Hidekazu Chinen, dimana kualitas aktingnya yang akan double peran di periode waktu ini tuh akan diuji. Di satu sisi dia itu harus tetap berperan sebagai Soma yang tulus dan juga baik hati, dan mungkin Soma lainnya ini tuh akan berlawanan sikapnya. Ya udah pasti sih kayak gitu ya. Jadi ya ada bakalan diuji banget nih kualitas aktingnya. Terjadi pertemuan lagi antara Bang Yanto dan juga Kenzo Suga. Anda coba lihat dari outfitnya, terlihat outfit Bang Yanto yang masih sama seperti kemarin ya, pas nonjok si Soma. Berarti ini momennya nggak lama setelah dia nonjok si Soma itu ya. Jadi kira-kira apa lagi yang ditanyain sama Bang Yanto ke si Kenzo Suga? Gila, ini semua percakapannya krusial banget ya di Gabu ya. Apakah perihal Soma lagi di sini yang ditanyain? Dan tentu Kenzo Suga juga nggak ngebuka semuanya sepertinya. Di trailer ini tertangkap dia itu sedang memasang wajah yang agak picik dan seperti merencanakan sesuatu ya. Selalu ya, muka-muka yang kayak begini tuh ya selalu teman-teman ya. Nggak diam, nggak nyelf ya. Dan jika memang ada andil Kenzo Suga atas terciptanya Bitter Gabu, apa motifnya? Apa karena emang dia itu atas dasar eksperimen aja gitu ya, dan juga seorang peneliti aja gitu yang maniak dengan hal ini dan gak ada maksud apa-apa ya. Dan ngomongin soal probabilitas klon Soma yang Kenzo Suga ciptakan dari rambut, mau Anda omongin lagi masih dibahas preview ini. Jadi ya simak terus aja. Dan kita masih diperlihatkan dengan si Soma lainnya yang lagi lalu lalang di tengah malam. Jika memang benar dia aslinya adalah Granyuto, mungkin ini momen saat dia itu pertama kali nyampe ke dunia manusia. Jadi buat sosok Granyutonya itu siapa, kita bakal mengetahuinya nanti. Ana no clue temen-temennya sampai saat ini ya. Semoga nggak Granyuto ecek-ecek ya, karena kan dia itu dapat peran penting. Udah dapat skinnya Soma, bisa jadi Bitter Gabu pula. Nah, dimana ini dilihat langsung sama si Bang Yanto. Itu ngapain si Soma malam-malam ngalor ngidul ya? Mungkin lagi nyari angkringan. Mungkin ada fase adem ayemnya setelah pertengkaran hebat di episode kemarin. Tapi tensinya itu dinaikin lagi mulai dari sini. Dan dari sinilah pastinya awal mula terjadi kesalahpahaman. Di suatu video, mungkin ini beredarnya itu di media sosial guys ya. Terlihat si Soma lainnya ini tuh lagi ngamuk sampai nginjek-nginjek orang di suatu tempat. Ini kayaknya di cafe tadi guys ya, yang dijelasin di sinopsis tadi. Karena memang ya, kalau di Gabu ini kalau ada kejadian apa, itu kan cepet banget langsung ada di medsos. Dimana karakter-karakter seperti Bang Yanto atau Amane pasti lihat soal ini. Jadi relate banget gitu sama kita yang di real life, ada yang viral langsung ada di medsos. Seorang pria berbaju hitam terlihat mengamuk dan menginjak-injak pria paruh baya. Judulnya kayak begitu ya. Dari sini aja udah kelihatan kalau personality dari si Soma lainnya ini akan sangat bertolak belakang dengan Soma yang asli. Ini disaksikan langsung sama si Bang Yanto dan juga Amane ya. Dan cukup terkejut juga sama apa yang diomongin sama si Bang Yanto ke Amane. Dimana Bang Yanto itu kayak nge-spill juga ke Amane. Tentu ini ya buntut terbukanya identitas di kejadian sebelumnya. Bang Yanto bilang inilah sifat aslinya. Selama ini dia telah membohongi kita. Dia adalah Granyuto.
Gila, blak-blakan loh semuanya ya. Jadi penasaran dengan respon Amane ya seperti apa? Dia aja di sini kan ya udah pasti kaget kan ya. Makanya dia tadi bilang kan, Umasho. Kalau Bang Yanto udah nyeritain soal ini juga berarti semakin dekat dengan Amane yang akan lebih tahu dengan banyak hal yang dia belum tahu sejauh ini. Seperti kayak monster yang namanya adalah Granuto, Human Press, bahkan identitas Kamen Rider juga. Soma yang asli mana? Nah, ini guys. Dia itu lagi makan makaron dengan senangnya dan juga dengan santai di sini. Terlihat dia itu lagi makan bareng si Amane. Nah, ini momennya mungkin di awal-awal episode kali ya. Di momen ini sepertinya Soma bakalan menghasilkan Gochizo baru, yaitu Elegan Makaron ya, yang emang udah dirilis sama Bandai juga. Harusnya ya. Dan ini dia Gochizo utama yang akan dipakai oleh Soma lainnya untuk berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu, yaitu Sparking Gumi Gochizo, dimana base makanannya adalah permen gumi cola. Memang terlihat sama seperti Popin Gumi biasa, cuman ini tuh kayak lebih buas dan juga lebih dark lah kalau kalian lihat. Pose Henshin dari Kamen Rider Bitter Gabu sepertinya akan terlihat berbeda dengan Gabu biasa. Jadi kita lihat aja dari cara si Soma lainnya ini memegang tuas beltnya, dimana posisi tangannya itu terbalik. Dimana kan yang normal kan seperti ini kan megangnya ya. Nah muternya kayak gini. Kalau ini tuh kayak begini guys. Jadi muternya nanti kayak begini ya. Kayak ngangkat ember ya. Nah, asal-usul dari si Henshin Belt Bitter Gabu juga mengundang rasa penasaran nih. Gimana asal-usulnya? Makanya episode 21 nanti sepertinya semua itu akan serba cepat guys ya. Jadi beda gitu dengan Frastam Gear yang dari kemarin kan emang diliatin step by step proses terciptanya itu gimana. Jadi dari si Nyelf yang menyambangi kediaman si Kenzo Suga, dikasih blueprintnya, dikasih atau diperkenalkan dengan makanan puding, terus balik lagi ke markasnya. Jadi ada progresnya gitu. Cuman kan kalau ini langsung gitu ya, makanya bakalan serba cepat gitu. Jadi kali ini tuh langsung muncul bersamaan dengan si Soma lainnya ini. Di salah satu sequence kita juga bisa melihat seperti ada munceratan kolanya ya dari perubahan si Bitter Gabu ini. Ya masuk akal lah sekuensinya ada kayak gini karena cola juga kan ya soda gitu ya. Jadi itu kayak munceratan soda juga. Salah satu sequence yang Anda suka juga saat Soma lainnya ini tuh berubah dengan ngomong Henshin. Terlihat tangannya itu kayak mau mencengkram mukanya. Kayak begini guys ya. Jadi kesan darknya itu lebih dapat aja. Kalau Soma yang asli kan tangannya di sebelah wajah kayak begini kan ya. Dan masih sama ketika pose ini matanya itu menyala berwarna ungu. Jadi udah dipastikan juga ini kayaknya Granuto juga guys ya. Untuk sequence akhirnya kita bisa melihat armornya itu udah siap terpasang ke badannya si Bitter Gabu ya. Dan ada api-apinya itu ya. Soalnya sebelumnya juga Anda lihat si Gochizo-nya itu ada motif api-apinya guys ya. Jadi cola gumi tapi pedas guys. Gimana ceritanya guys? Dan di debut Bitter Gabu ini dia itu akan melawan Kamen Rider Valen. Ini lawan yang paling tepat. Jadi melanjutkan Drunyamnya kemarin dan berlanjut ke masalah baru, yaitu soal kesalahpahaman. Berarti case-nya Bang Yanto itu belum tahu kalau ini tuh Soma yang lainnya. Dia nganggap sekarang Soma itu udah nunjukin dirinya yang sebenarnya. Oh ternyata Soma ini tuh jahat sebenarnya. Seperti yang Anda bilang kemarin, Bitter Gabu itu dikeluarkan di saat yang tepat, yaitu saat identitas Soma yang adalah adik dari Stomach Family itu terungkap. Jadi bikin semakin runyam tapi semakin seru. Tapi terhitung cukup berani sih ini ya eksekusinya. Jadi nambahin hal ini tentu membuat semuanya itu ya jadi makin padat. Jadi salah langkah dikit bisa jadi gaje ini ceritanya. Makanya nanti nunggulah problem-problemnya sampai ke konklusinya nanti itu seperti apa. Dan juga setelah dikuaknya si preview ini, kita juga bisa melihat full body dari si Bitter Gabu guys ya sampai ke kaki. Itu Anda lihat juga ya masih no complaints ya, masih tetap keren-keren aja. Itu inner suite-nya keren, jadi nambah alur-alurnya sampai kaki pokoknya keren lah si Bitter Gabu ini guys ya. Nah di sini ada Soma yang asli terlihat mengobrol dengan si Lakia Amarga atau si Lagia 9. Lakia ya jadi salah satu orang juga yang mengetahui identitas Soma yang adalah adik dari Stomach Family selain si Bang Yanto. Kalau dari scene ini yang mereka bisa ngobrol secara adem ayem, ya ada kemungkinan Lakia itu akan lebih bisa nerima Soma daripada si Bang Yanto. Mereka berdua kan ya sama-sama Granuto yang juga sama-sama dikasih kekuatan dari source yang sama lah bisa dibilang, yaitu dari pihak Stomach, dimana tujuan mereka saat ini juga sama, melawan Stomach Company itu sendiri. Udah jelas di sini, ngapain ditambah-tambahin lagi ada konflik lagi buat kayak manjang-manjangin guys ya. Udah cukup sama Bang Yanto aja yang base-nya itu emang benci dan ingin memusnahkan semua Granuto. Jadi ada beralasan, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Kamen Rider Fram terlihat masih akan beraksi di episode 21 nanti. Terlihat dia itu lagi mau manah dengan Fram Breaker-nya. Nah ini mana siapa? Mana si Bitter Gabu. Kemungkinan si Fram ini yang masih waras ya dalam tanda kutip dan bisa membedakan mana Soma asli, mana yang bukan. Karena kan dia itu Granuto juga gitu ya, yang tahu dengan sistematis Granuto yang bisa pakai Mimikyu, yang bisa pakai skinnya manusia gitu ya. Nah dia yang waras ini nih ya bisa jadi sarana untuk menjalin kerjasama dengan Bang Yanto aka Kamen Rider Valen untuk melawan Bitter Gabu bersama-sama. Dan dari situlah
titik di mana mereka itu bisa bekerja sama seterusnya. Sampai nanti sama Soma yang asli juga pastinya ya. Jadi langsung ngumpul nih trio rider di Gabu. Begitu guys. Sekali lagi ini juga bagus loh. Bisa jadi sarana dan juga jembatan di mana ya nanti si Fram sama si Valen ini kerja sama. Kalau misalkan terjadi ya. Si Bang Yanto di sini sampai ngomong, walaupun kamu Soma, aku nggak akan ragu. Sampai di dropkick kan ya, itu si Bitter Gabunya. Kalau lihat power scalingnya, kayaknya bakalan jadi samsak lagi ini si Bang Yanto ya. Dan ketika fase ini masih berlanjut, apakah penyelesaiannya itu adalah kemunculan dari si Gabu Sorbet? Jadi nanti Soma itu akan melawan dirinya yang lain ini. Dan kunci untuk ngalahin si Bitter Gabu, ya super formnya si Gabu yang akan diakses sama Soma yang asli, yaitu Gabu Sorbet. Itu sedikit prediksi aja guys ya, tapi paling masuk akal nyambunginnya ya seperti itu. Dan di preview kita masih bisa lihat lanjutan dari pertikaian antara Bang Yanto dan Soma kemarin ya. Jadi ini sih sepertinya bakalan terjadi di awal episode 21 banget ya. Kalau tadi udah denger sinopsisnya, ada yang tertulis seperti ini. Bang Yanto mengingat tindakan Soma di masa lalu dan memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Soma. Nah, emang impact awalnya Bang Yanto itu ketutup sama si emosi dan juga kemarahannya. Tapi ternyata ada kok di sini fase di mana Soma itu bakalan jelasin semuanya. Tapi sepertinya runyam lagi karena kemunculan si Bitter Gabu ini yang bikin Bang Yanto itu salah sangka, kegocek guys ya. Soal ini Ana udah jelasin poin dari Ana dibahas-bahas kemarin guys ya. Nih yang bilang badut-badut ya, enteng bener mulutnya. Nyampe ke konklusi aja belum di sini. Justru ini tuh untuk ngebuka konfliknya dulu. Buktinya itu masih ada kelogisan dan kedewasaannya yang bakalan kita lihat di episode berikutnya. Jadi tenang lah ya, calm down, oke? Jadi gitu dia teman-teman ya untuk pembahasan previewnya. Panjang sekali karena Ana juga ya nyempetin dengan teori-teori yang Ana pikirkan ya setelah merenung di toilet. Jadi semoga ya bisa diterima juga. Jadi ada beberapa probabilitas yang Ana udah bahas guys ya. Jadi silakan kalian timbalin juga dengan komentar dari kalian. Mari kita bahas sebelum Kamer Gabu itu tayang episode 21-nya hari Minggu nanti. Thank you semuanya yang udah menyimak. Jangan lupa penuhkan kolom komentar lagi ya. Masih ngomongin soal Gabu ini yang memang lagi seru-serunya ya. Tetap teman-teman ya, excited boleh tapi bego jangan ya. Tetap jaga ekspektasi kalian pastinya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.